Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa yang berani memimpin doa? Siapa yang berani memimpin doa? Belajar ya, bukan sesudah belajar. Doa sebelum belajar, siapa yang berani? Alika berani? Berani. Ayo, siapa yang berani? Saya Oke, oke, silakan. Yang pertama tadi siapa? Oke, silakan. Salah satu. Diana. ya. Oke, silakan Diana. Coba pimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar ya. Doa sebelum belajar. Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan Kita berdoa mulai. Oke. Cukup. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Diana. Ya. Baik. Perhatikan ke layar ya, terlihat semua di layar. Kita masih tentang belajar tema satu makhluk hidup. Silahkan di-mute dulu semua biar suaranya fokus ke Pasmed ya. Tekan tombol mikrofonnya dihilang dulu. Oke, kita akan bahas minggu ini adalah mengenai membaca bilangan ya, lalu mengurutkan bilangan, setelah itu mengelompokkan suara berdasarkan cara berkelanjutan. Yang terakhir nanti kita belajar tentang ini sepertinya suaranya sinyal Oke, di mute semua dulu. Di mute ya, supaya suaranya sebentar kita Oke, suara Pak Isma terdengar tidak? Dengar. Terdengar ya.
Oke, silakan di mute dulu. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita masih belajar tentang makhluk hidup ya. Kemarin masih banyak yang bertanya tentang pola bunyi. Pola bunyi. Coba dilihat yang ini. Masih ada yang bingung. Kemarin juga ada yang bertanya di grup bagaimana mengisi pertanyaan di pola bunyi yang sudah ada di latihan classroom. Sebenarnya pola bunyinya itu tinggal mengikuti contoh saja, ya. Tinggal mengikuti contoh. Mana yang panjang dan mana yang pendek. Itu kalau bingung. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, bolehkah menggunakan lambang yang lain? Boleh. Bahkan ada yang menjawab dengan lambang segitiga dan lambang lingkaran, seperti ini. Nah, tetapi harus diberi keterangan ya, mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, classmate yakin semua sudah hafal ya. Nah, ini ada yang kurang. Seharusnya di dindingnya ada segitiga ya. Ini tidak tercopy. Nah, seperti ini. Jadi ada keterangannya, mana itu yang panjang, mana itu yang pendek ya. Kalaupun menggunakan lambang yang berbeda, ya, menggunakan lambang yang berbeda, juga diberi keterangan mana yang panjang, mana yang pendek. Kemarin itu, ya, untuk baris 1, 2, 3, akhirannya itu panjang. Akhirannya ini loh, akhirannya di setiap bait. Tetapi untuk baris keempat, itu yang panjang di awal dan di akhir. Ya. Sekarang ada yang berani tidak bernyanyi cicak-cicak di dinding? Yo, siapa yang berani? Ada yang berani? Ramona berani nggak nyanyi? Belum berani. Siapa ayo yang berani? Oke, coba. Ayo, Diana. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat panjang pendeknya. Jadi syair lagu ya. Syair lagu yang dinyanyikan Dayana tadi ya. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ketika ada latihan lagi, ya misalnya lagu cicak-cicak di dinding lagi, kalian mau menggunakan lambang bunyi yang berbeda atau lambang pola bunyi yang berbeda juga boleh. Mau segitiga, mau lingkaran, mau persegi, boleh. Tetapi harus diberi keterangan. Mana itu pola bunyi yang panjang, mana itu pola bunyi yang pendek. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan berlanjut ke sini.
Ya, coba dibuka. Kemarin yang latihan matematika di hari Senin. Nah, sepertinya rata-rata semua benar. Ya, nomor 1 ini berapa? 1000, 2000, 3000, titik-titiknya berapa ini? 4.000. 4000, Fatan. Oke. Lalu lanjut nomor 2, 1500, 2500, berarti titik-titiknya berapa ini? 3.500. 4500, berarti ini berapa? 5.500. 5500, berarti dia ada polanya ya, atau pengulangan ya, pengulangan. Lalu nomor 3, 2000, 4000. Jadi ini berapa titik-titiknya? 6.000. 6000. Lalu 8.000. 8000. Iya, ketika kita sudah menemukan polanya, misalnya ditambah 2000, ya lanjut lagi. Ini kan 2000 ditambah 2000, 4000, 4000 ditambah 2000, 6000 ditambah 2000 lagi, 8000 ditambah 2000 lagi, jadi 10.000 ya. Seperti itu. Nah, kalau yang mengurutkan besar kecil bilangan, Pak Ismat rasa tidak ada masalah, kemarin sudah benar semua ya. Mungkin nanti ya untuk selanjutnya bukan dari yang kecil ke yang besar, tetapi sebaliknya dari yang besar ke yang kecil. Akan lanjut lagi. Nah, yang ini. Coba yang A ini bacanya berapa ini yang A? 2.250. Oke, 2250. Yang B? 3.300. 3300. Yang C? 4.700. Ya. Yang D? 5.550. Oke, berarti kalian sudah rata-rata sudah paham mana itu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Mungkin nanti akan meningkat lagi, tidak hanya sampai ke ribuan, tetapi belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ke ratusan ribu. Tetapi yang penting paham dulu mana itu satuan, puluhan, ya ratusan, dan ribuan. Pak Ismat ingatkan kembali ketika menulis bilangan untuk satuan ribuan itu tiga bilangan dari belakang itu harus diberi tanda titik seperti ini. Kalau dia 100, 200 tidak ada titiknya, tetapi kalau 2250 itu ada titiknya. Tiga bilangan dari belakang ya. Apalagi kalau 1 juta misalnya, titiknya ada 2. Ya, atau 100.000, tiga bilangan dari belakang itu ada titiknya. Ya. Ikuti seperti yang ada pada contoh dan materi yang Pak Ismat kirim. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini, ayo, Pak Is, ini ketika ada soal, ya, tolong dibaca perintahnya ya. Kemarin sepertinya ada yang salah menjawab, ya, ada salah menjawab sedikit saja. Pak Ismet coret tuh di classroomnya, mohon dikoreksi. Nah, ini pertanyaannya adalah isilah tabel berikut ini dengan nama hewan, ya. Isilah sesuai kelompok yang tepat, ya. Kemarin ada yang menjawab manusia di sini, ya. Berarti dia kurang memperhatikan perintahnya. Pak Ismet coret ya. Coba sekarang makhluk hidup hewan yang melahirkan yang kalian ketahui apa saja? Yuk. Sapi. Kucing. Sapi, kucing, oke. Ayam, oke. Apalagi? Kelinci. Ayam melahirkan ayam. Telur. Ayam bertelur. Ayo lanjut lagi, apalagi? Kelinci? Kelinci oke, melahirkan. Apalagi? Kucing, ya. Kambing. Oke. Sekarang yang bertelur. Yang bertelur apa saja? Ayam. Ayam sama Oke, bebek. banyak sekali ya. Ayam, bebek, burung,
Ya. Kemarin ada yang jawab dinosaurus loh. Ada yang jawab dinosaurus, mungkin ada yang menjawab dinosaurus bertelur ya. Mungkin kita lihat kalau di YouTube atau di TV film ya, dinosaurus itu bertelur ya. Nah, tetapi kita belajarnya makhluk hidup yang ada di sekitar kita, bukan makhluk hidup yang sudah punah. Kita belajarnya ya binatang peliharaan, ada ayam, bebek, burung ya, yang ada di sekitar kita ya. Jadi tidak usah berpikirnya yang terlalu luas ya. Boleh sih jawabannya, tetapi kurang tepat ya. Oke, ketika nanti ada soal Pak Ismet minta memberikan contoh, kalian sudah bisa menjawab ya. Minimal 3 lah, 3 hewan peliharaan yang melahirkan. Apa saja? 3 hewan peliharaan yang bertelur apa saja. Nah, ini adalah cara berkembang biak ya. Ini adalah cara berkembang biak hewan. Kita akan lanjut yang terakhir. Coba dibuka bukunya. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup ya, yang Pak Esmet rangkum menjadi 4 ciri. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh, yang keempat berkembang biak. Nah, di hari Senin nanti kita akan belajar lagi ya ciri makhluk hidup secara umum yang lain seperti peka terhadap rangsang, itu juga nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang ya siapa yang berani membaca tulisannya ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup? Cukup paragraf ya. Oke. Ramona dulu ya, Ramona dulu. Oke, Ramona silakan baca paragraf pertama dari makhluk sampai dinding. Coba silakan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang. Oke, cukup Ramona. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, Diana. Coba Diana paragraf kedua. Dari makhluk hidup sampai ke insan. Oke, silakan. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas insan. Oke, nah sekarang yang laki-laki coba. Siapa ini yang laki-laki gantian? Yang laki-laki yang berani membaca paragraf 3. Ayo. Yang laki-laki siapa yang berani? Ada yang berani yang laki-laki? Ardi, mau coba baca? Kalau tidak ada siapa saja boleh. Ayo, yang mau yang Putri juga boleh. Ya, siapa yang mau baca? Aldi mau baca, Aldi? Oke. Silakan kalau mau baca. Yang lain di mute dulu nak, ditekan tanda mute supaya Aldi apa Ardi nih? Supaya yang lain bisa mendengar. Oke, Aldi silakan baca. Ya.
Makhluk hidup dapat menggerakkan dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki dan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak menyerap di dinding. Oke, cicak merayap di dinding. Oke, mulai dari pertama berarti. Oke, yang lain ada yang bisa membantu Aldi untuk yang ketiga dan keempat siapa? Selain Ramona sama Diana, siapa yang berani? Ayo. Siapa? Alika atau Alif? Saya, Pak. Oke, Ardi, boleh Ardi. Silakan yang lain di-mute dulu. Ardi, silakan. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas. Makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Oke, itu paragraf kedua ya. Oke, paragraf ketiga yang dari makhluk hidup sampai beratnya. Siapa yang mau coba membaca? Siapa? Siapa? Alivia. Oke, Alivia dulu. Alivia dulu. Yang lain di-mute coba. Silakan Alivia. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau baca? Pak. Oke. Pak. Abilia apa Alika dulu? Abilia dulu ya. Coba Abilia, nanti Alika gantian habis Abilia. Oke. Alika, Abilia yang paragraf terakhir, Abil. Ayo, Abilia yang paragraf terakhir. Silahkan. Habis itu nanti Alika. Dari pertama, Pak. Enggak, dari yang terakhir, nak. Yang makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, terima kasih Abil. Sekarang Alika. Alika yang paragraf pertama, Alika. Dari awal lagi. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan Oke. berenang dengan sirip, Oke. cicak merayap di dinding. Oke, terima kasih Alika. Ini Pak Ismet mau tanya yang laki-laki nih. Tian, mau baca nggak Tian? Ya, Tian Pak. boleh? Oke, Tian baca paragraf kedua Tian. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Oke, terima kasih Tian. Sudah lancar. Oke, siapa lagi nih? Alif. Afif, bukan Alif. Afif. Afif mau baca yang paragraf ketiga. Yang mana? Paragraf ketiga, Afif. Makhluk hidup dapat tumbuh dengan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Oke, terima kasih Afif. Ini paragraf terakhir, siapa ini? Fatan. Fatan mau baca paragraf terakhir? Fatan Habibur Rahman. Iya, Masih... Pak. Oke, silakan Fatan. Paragraf terakhir ya. Ya, makhluk hidup dapat berkembang biak.
cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, sudah lancar sekali Fatan. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya tentang makhluk hidup kita cukupkan. Kita sudah lumayan ini sudah 31 menit belajarnya. Nah, untuk di rumah ya, di rumah dibaca berulang kali yang terutama untuk yang belum lancar membaca ya, supaya lancar membacanya karena sudah kelas 3 ya. Kemarin kalian 1 tahun full itu belajarnya daring ya. Pak Ismet khawatir nanti waktu kita luring ya tatap muka membacanya belum lancar. Makanya di hari Rabu itu Pak Ismet tekankan untuk literasi membaca dan menulis. Kemarin Pak Ismet sudah lihat satu persatu hasil tulisan kalian, ada yang sudah sangat rapi ya, sudah benar aturan-aturan untuk tulisan Latin tegak bersambung. Ada juga yang masih belum pas ya, masih menggunakan huruf biasa. Nanti di hari Rabu depan itu mungkin akan Pak Ismet contohkan cara menulis Latin, lalu kita akan menulis Latin berulang saja. Ya, misalnya tulisan ciri-ciri makhluk hidup, 1 lembar kita tulis ciri-ciri makhluk hidup agar kalian paham aturannya. Aturan mana yang ada di garis tengah, mana yang harus sampai ke garis atas ya. Mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil. Itu yang nanti kita akan belajar di hari Senin, Selasa, Rabu. Kemarin hari Selasa kita libur, makanya pagi-pagi tadi Pak Ismet kirimkan daftar checklist untuk pengerjaan tugas ya. Bagi yang tidak punya halangan, mungkin kondisinya sehat ya, bisa melihat classroom, itu harap tidak menunda-nunda pekerjaannya ya. Nanti kalau ditunda-tunda menjadi menumpuk tugasnya ya. Pak Ismet juga kerepotan nanti menilai sekaligus banyak untuk satu anak. Makanya kalau bisa hari itu ada tugas ya langsung dikerjakan. Ya tidak harus pagi langsung dikerjakan, boleh siang ataupun malam. Ya besoknya Pak Ismet bisa nilai. Ya ketepatan waktu mengerjakan itu sangat Pak Ismet hargai. Ya, berarti kalian punya usaha untuk disiplin. Ya bagi yang sakit atau berhalangan itu juga ada toleransinya ya. Pak Ismet juga tidak menekan untuk harus ngumpul, tidak. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kalian tidak bisa mengerjakan tugas ya kita maklumin bersama ya. Yang penting classroomnya dilihat, ada tugas dan kalian di rumah bisa belajar secara maksimal. Ya kita doakan saja pandemi cepat berlalu, kita bisa tatap muka secara langsung. Sebenarnya Pak Ismet harapkan setelah PPKM selesai ini bisa beberapa orang ya kita jadwalkan. Tapi untuk awal-awal nanti mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk bagi buku tematik dulu ya. Nanti Pak Ismet bicarakan dengan guru kelas B dan guru kelas C. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tadi yang memimpin doa siapa? Diana. Oke, Diana. Diana silahkan pimpin doa, silahkan baca saja yang ada di layar, silahkan. Diana? Diana masih standby tidak? Oke, Diana silahkan baca ya. Mari kawan-kawan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, doa selesai. Terima kasih semua atas kehadirannya pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Oke, pembelajaran hari ini Pak Ismet cukupkan, Pak Ismet akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan